Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bupati Telukundama, yang terhormat Wakil Bupati Telukundama, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Pangan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Telukundama, yang kami hormati Ketua Gerakan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Telukundama, yang kami hormati Kepala Kampung Maniwak, dan yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan, yang kami hormati pimpinan BPP Wasior, serta yang kami banggakan para penyuluh yang ada yang hadir di kesempatan siang hari ini, serta Bapak Ibu Tani yang kami hormati pula. Pertama-tama sebagai umat yang percaya, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertanya, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam suasana bahagia di hari ini dalam mengikuti penanaman perdana komoditi cabai rawit di lahan petani Bapak Eru Arix di pagi hari ini. Adapun kegiatan yang acara yang akan berlangsung, pertama pembukaan sebagai nama telah berlangsung, selanjutnya adalah laporan Kepala Dinas Pertanian, dan yang selanjutnya sepatah dua kata dari Bupati dan Wakil Bupati, kemudian penanaman cabai, dan berikutnya adalah doa serta istirahat dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati dan Wakil, Kepala Kampung Moro, Eselon 3 dan 4 Dinas Pertanian dan Pangan, kelompok tani di Kampung Moro yang saya banggakan. Kampung Maniwak, sorry, ini Bapak Desa Paduai, tapi saya salah. Baik, Kampung Maniwak. Tadi MC bilang Moro, jadi saya ingat-ingat. Baik, untuk mengawali kegiatan di hari ini, saya melaporkan kegiatan ini dari dana APBN. Ya, selamat datang ke Bapak Sekda, dipersilakan langsung ke depan, saya hormati. Untuk itu saya akan melaporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sekolah lapang tematik organik yang bertitik di seluruh Indonesia. Itu ada tadi disampaikan 1020 titik, dan di Papua Barat hanya 2 kabupaten yang mendapat kegiatan ini, yaitu Kabupaten Manokwari dipusatkan di daerah Masni dan Frafi, dan kita di Telukundama di tahun ini ada 2 kampung tadi sudah disampaikan, yaitu Kampung Maniwak dan Moro. Nah, ini kegiatan sudah berjalan selama 3 bulan. Dari kegiatan ini juga kita fokus untuk melakukan uji pupuk organik yang dibuat oleh teman-teman penyuluh di 4 BPP. Yang tahun ini dari hasil kemarin kita lakukan inovasi dan kita aplikasikan di kegiatan-kegiatan sayuran yang dibuat. Pupuk ini dibuat oleh teman-teman BPSP sendiri sebanyak 681 liter, dan siap dibeli oleh kontraktor yang kerjasama dengan teman penyuluh. Dan sudah dilakukan uji coba yang nanti sebentar disaksikan, ada sawi dan mereka sudah panen dan ini kita mau lakukan untuk cabai. Untuk itu dari program APBN ini juga kita padukan dengan program APBD. Ya, nanti akan dilaksanakan pada bulan besok, karena pengadaan bibit dan alat dengan program unggulan, yaitu pengembangan lahan pekarangan dengan fokus jagung. Dan tahun ini kegiatan kita lebih mengarahkan kepada sayur seluas 50 hektar dan jagung seluas 100 hektar. Dan dalam bulan besok kita sudah akan distribusi benih dan insentif yang akan kami bagikan sebanyak 4 juta untuk setiap kepala keluarga. Dan kami akan fokus pada tanaman sayur cuma cabai dan tomat. Nah, untuk itu kegiatan ini APBN nanti kita akan lanjutkan dengan kelompok ini untuk membuka. Kalau mereka punya kawasan ini bisa kita buka untuk fokus daerah kawasan di daerah ini. Untuk Kampung Maniwak sini kita akan fokuskan untuk program APBD yang sesuai dengan
visi dan misi pemerintah, yaitu Bapak Bupati dan Wakil pada periode kepemimpinan. Untuk itu saya laporkan untuk kegiatan ini kepada Bapak, yaitu kegiatan APBN yang kita akan laksanakan. Sayur yang sekarang, yang kemarin mereka sudah panen sisa sebanyak 130 ini kami akan drop ke RON untuk mendukung kegiatan festival RON. Ya, jadi nanti sebentar akan dilihat secara langsung. Kemudian tadi dengan Bapak Wakil sudah lebih dulu, kami sudah lihat lahan dan ini mereka coba hotong. Dan nanti sebentar Bapak coba lihat juga hotong sudah ada. Ini nanti kita coba beberapa benih yang di bawah dari Roswar. Ini yang nanti dilihat ke depan kita akan kembangkan juga di daerah Teluk ini. Karena tadi dalam pertumbuhan Bapak Wakil sudah lihat sangat baik sekali. Untuk itu akan menjadi komoditas prioritas kita untuk pengembangan kegiatan pertanian ya di Kabupaten Teluk Kondama. Dan ada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan tahun depan, yaitu kita akan fokus untuk pengembangan pisang dalam bentuk kawasan dan komoditas pangan lainnya. Demikian itu adalah laporan singkat yang saya sampaikan. Kami mohon arahan dan spirit semangat dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat sehingga mereka tetap semangat untuk mengolah lahan-lahan mereka yang ada di daerah Teluk Kondama. Demikian atas perhatian saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selesai. Terima kasih kepada Kepala Dinas yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah sepatah dua kata dari Bapak Bupati pada Bapak kami. Persilakan. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Sekda, Kadin Pertanian, Kepala Kampung, Kepala Distrik tidak ada ya? Ya, Ibu Ketua PKK dan Ketua GW, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan, di lingkungan pertanian, tapi juga Bapak Ibu BPL sekalian yang kami hormati. Pertama mohon maaf tadi terlambat karena semua jalan keluar Bapak Sekda dan Bapak Wanenda datang untuk bicara apa ya tadi? Bandara dengan itu mirip jadi gitu. Ya ketemu rem sedikit dulu bicara dulu baru jalan kemari. Jadi saya menyampaikan permohonan maaf untuk BPL terutama dan Pak Wakil yang sudah ada di sini. Oh ya, petani ya, keluarga Bapak Ariks dan masyarakat semua yang ada hadir pada saat ini. Saya tidak terlalu banyak, tetapi belajar dari kondisi daerah kita saat ini, maka lahirlah pikiran-pikiran untuk bagaimana mengembangkan pertanian di daerah ini. Harus jalan, harus maju. Sehingga ya contoh beberapa saat lalu kami keliling-keliling, Pak Wakil selalu bicara tentang bagaimana lahan pekarangan bisa jadi uang untuk rakyat. Itu kondisi daerah. Tetapi belakangan dengan kondisi stunting dan inflasi, Pak Gubernur ada perintah bahwa setiap daerah harus melakukan dua hal, gerak tanam dan lumbung pangan. Ini perintah Pak Gubernur yang terakhir dalam 2 minggu rapat terakhir ini. Harus ada gerak tanam dan harus ada lumbung pangan. Jadi kita sementara bekerja untuk menghapus sama sekali tidak mungkin ya, tapi kita menurunkan angka kemiskinan melalui pengelolaan sumber daya yang ada seperti yang ada ini. Itu yang kita lakukan dalam konteks kondisi daerah kita. Kemiskinan ekstrim itu. Tetapi belakangan dengan adanya stunting dan inflasi, maka Pak Gubernur ada memberikan petunjuk lagi bahwa setiap daerah mesti mengembangkan lagi gerak tanam dan punya lumbung pangan. Ada lagi sampai beliau minta untuk harus ada neraca pangan, setiap daerah harus menyampaikan neraca pangan ya. Tapi saya itu sudah administrasi. Yang di lapangan ini yang dua tadi yang saya
sampaikan untuk kita, dan ini salah satu bagian yang sudah kita lakukan, dan terima kasih di sekian ribu Kabupaten Indonesia, Papua Barat 2 ya, termasuk kita dari ini, mungkin kita harus lakukan lagi. Berangkat dari perintah Bapak Gubernur tadi, pada saat rapat stunting, Pak Wakil waktu itu masih di Jakarta ya, jadi saya yang ikut rapat, perintah beliau seperti begitu. Jadi kita daerah harus ya nanti mengarah ke situ. Dan ini saya pikir sudah tinggal namanya bolak-balik saja karena sudah mulai jalan ya. Mudah-mudahan yang lain ikut ya. Kita berharap dengan ini masyarakat yang lain lihat dan mau ikut. Jangan lihat dan nonton. Harusnya lihat dan ikut karena pasti ada manfaatnya ini. Mungkin promosinya atau sosial istilah pertanian penyuluhan ya. Penyuluhan yang harus kita lakukan lebih banyak. Saya malah kemarin sore itu sampai kita kemarin dulu ya, kita diskusi apakah lahan-lahan di sekeliling perkantoran yang kosong-kosong itu suruh alat masuk PU garap dulu baru pertanian masuk kita tanam. Karena gerakan tanam yang diperintahkan oleh Pak Gubernur itu, tadinya kita berpikir lahan Pemda yang di COVID yang di Barayaro, tapi kita pikir jauh lagi, coba yang di keliling-keliling belakang kantor itu kita kelola dengan catatan PU buat alat berat yang masuk kerja, balik-balik tanah dulu kah atau bagaimana, bersih-bersih dulu kah, baru pertanian punya alat bajak masuk. Satu kali mungkin pegawai negeri semua turun kerja di dalam kawasan itu. Kita harus jadi contoh juga buat masyarakat. Ya selain ya pola ini tetap jalan di dalam kelompok masyarakat, tapi kita harus. Ada perintah juga untuk bagaimana kita kembangkan cabai, karena cabai adalah salah satu komoditi di seluruh Indonesia yang harganya naik terus. Karena dia menjadi penyumbang inflasi. Penyumbang inflasi. Berapa daerah cabai sudah sungguh sangat mahal. Jadi kalau kita tanam, apakah kita bisa supply kemana? Tapi nanti kita harus bicara sama-sama, sama-sama seperti apa kira-kira peluangnya, ada di mana. Nah ini hal-hal yang kondisi perkembangan secara nasional, tapi juga skala provinsi dan skala kabupaten. Sesungguhnya kita ada di inflasi, cuma karena kita tidak terdata sebagai kabupaten inflasi. Kalau cek harga kan di RON itu harga beras itu sudah 300.000 saat yang 10 kilo. Ya. Jadi kita sebenarnya cuma karena belum masuk kategori itu. Nah, tetapi kita tidak bisa diam atau tidak bisa biarkan jangan sampai nanti terjadi seperti di kabupaten pegunungan dan terpaksa pemerintah pusat harus intervensi. Jadi itu sedikit gambaran tentang perkembangan terakhir kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Pak Gubernur di Susuen itu tanam cabai. Alat masuk kerja, PU kasih bersih, pertanian alat bajak masuk, baru pegawai gubernuran semua turun tanam cabai di situ. Ini kalau kemarin Pak Dong atur perintah pegawai semua yang datang berdiri satu lubang satu pegawai. Supaya rame. Nanti kalau ada di mana lagi sampaikan kita atur pegawai semua turun. Ya. Sepakat ya? Iya. Kalau ada di mana lagi pegawai semua turun tanam supaya kelihatan kita kompak mau melaksanakan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat bahwa ada gerak tanam. Gitu. Jadi kenapa Pak Gubernur minta cabai? Karena memang dia penyumbang dari 20 komoditi yang membuat sampai bisa ada inflasi. Salah satunya cabai yang paling cepat. Cabai dan ada satu lagi saya lupa apa ya, penyumbang inflasi. Bawang kalau tidak salah ya, bawang putih itu yang dapat kami beri gambaran. Nanti Pak Kadin Pertanian dan Bapak Ibu PL nanti coba kita diskusi bagaimana menjabarkan perintah petunjuk Bapak Gubernur ya. Kemudian yang kedua,
Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadin dan jajaran, tapi juga para PPL yang bekerja keras dan memberikan contoh-contoh yang hari ini kita akan laksanakan penanaman ini. Terima kasih banyak kepada Pak Kadin Pertanian dan jajaran, para penyuluh sekalian. Mudah-mudahan nanti kita coba diskusikan apa lagi yang kita bisa berikan dukungan kepada PPL dalam melaksanakan tugas. Ya Pak Wakil ya. Contoh, pagar di Bondiboy belum jadi, pagar di Rasiai belum jadi, di Papiri gas, Maria Papiri, ya. Di Basior di mana Sopi? Di sini ya, iya. Di Maniwak ya, di Maniwak ya. Nah ini yang nanti coba kita diskusikan Pak Kadin, supaya walaupun kondisi daerah memang, keuangan daerah memang agak berat, tapi kita coba dorong paling kurang 1-2 dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Kadin tentang hotong ini. Pertanyaan saya begini, hotong yang di Roswar itu bibitnya itu yang dari Belanda dan tanam sampai sekarang kah? Kalau itu berarti unik. Artinya tidak didatangkan bibit baru dari luar. Tapi kalau itu bibit yang dari zaman Belanda, Frans Mose tanam dan turun-temurun orang Roswar jaga sampai hari ini, berarti sesuatu yang unik. Berarti kita punya potensi untuk membuat dia besar. Jadi betul sudah, jangan cuma terbatas di Yomber, tetap jadi sentral karena keunikan bibit itu. Mudah-mudahan mereka tidak bawa dari luar. Kalau itu berarti sejarahnya bagus. Tapi kita kembangkan dia keluar lagi, dan hari ini sudah contoh ada satu itu. Di salah satu kabupaten, saya lupa namanya, itu saya sempat baca di artikel. Kemarin teman-teman baru pulang dari Namlea, Bapak. Namlea ya? Ya, dari Roswar bawa ke Namlea, Pulau Buru. Oh ya. Mereka baru magang di sana berkembang. Untuk potong. Berarti bibit baru. Kita punya kemarin saya ke sana lebih bagus Wondama punya, Pak. Oh, kalau iya. saya lihat waktu pengolahan kita punya lebih unggul. Artinya kalau mereka punya air banyak, dia langsung tidak ini. Tapi kalau Roswar punya semakin banyak air, dia masih tetap, dia punya kualitasnya masih tetap bagus. Saya melihatnya dari dua. Terima kasih, karena itu berarti sudah ada satu ini tuh tingkatan di atas dari segi bibit ya. Bibit dari sisi pertanian, teknis pertanian. Saya melihatnya dari satu lagi, sejarah ini. Kalau itu benar dari zaman dulu, setelah Mose tanam dan orang tua mereka jaga sampai hari ini, itu sesuatu yang unik. Pasti harus kita kembangkan ini dengan tulisan sejarah, bahwa dari zaman itu sampai sekarang bukan main, sejarah panjang ini. Orang Roswar menjaga hotong itu dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Sebab di salah satu kabupaten di entah NTT atau Kupang itu, ada satu ibu orang Jawa kawin dengan orang di sana. Dia kembangkan di sana sampai dapat 12 jenis. Itu jalan dari kampung ke kampung cari. Kemudian dia mulai mengajak masyarakat sekitar tanam. Karena memang makanan pokok di sana selain jagung, kan hotong yang mereka makan. Ketong di sini susah campur, jadi memang agak susah juga, tapi saya cerita saja. Setelah mereka mulai tanam dan mulai kembangkan, dan sudah dalam jumlah luasannya. Nah ini saya gambarkan saja. Kalau saya melihatnya ini tidak bisa Roswar saja. Kita harus mengembangkan keluar lagi supaya jumlah produksi bisa naik. Terus pasar bisa terbuka, tapi untuk kepentingan pengolahan bisa kita. Jadi kita bisa promosi keluar bahwa di Wondama ada sekian luas tanam, sekian hektar, jumlah sekian, kalau dipanen sekian jumlah produksi yang kita dapati. Nanti situ baru kita pilih dia mana yang kita olah, mana yang kita mau bawa keluar.
Saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan jajaran, PPL semua, Bapak Ibu PPL, Bapak Kepala Kampung, dan terutama Bapak Arix dan keluarga, dan mungkin ada lain sekitar sini keluarga-keluarga yang ikut terlibat. Kami menyampaikan terima kasih. Jangan habis panen terus stop ya. Ketua kelompok Bapak Oto Rahmat. Oh, Bapak Iramar ya. Bapak Ramar punya halaman rumah, saya lihat saudara tanam lagi. Duduk kan. Ada di belakang. Oh, di belakang. Karena saya lihat ganti setiap habis panen, ganti lagi, habis panen ganti jenis tanaman, ganti terus. Kalau yang saya mati terus ini. Bapak Ramar di belakangnya masih jalan ya. Ya. Menurut masyarakat lain bisa contoh ini Bapak Ramar dan Bapak Arix. Ini mungkin pengaruh gen juga ya. Karena ini satu keluarga jadi. Bapak Arix semua Ramar, Bapak Ramar. Ada Bapak Ramar, Bapak Ramar pun Bapak dan Bapak Arix semua adik kakak jadi. Jadi mungkin gen jadi semangat sama. Saya pikir itu saja ya. Terima kasih sekali lagi untuk apa yang dilakukan hari ini. Kita berharap masyarakat yang lain bisa mengikuti. Kita tetap diskusi supaya apa yang jadi ini dan apa yang bisa kita lakukan sama-sama ke depan. Demikian dari kami. Kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Selanjutnya dari Bapak Wakil Bupati mungkin semacam memberikan spirit atau semangat bagi para petani dan penyuluh. Kepada Bapak Wakil Bupati kami persilakan. Hormat Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Sekda, Ibu Ketua PPK, Ibu Ketua GW, Kepala Dinas Pertanian, dan Bapak Ibu, para penyuluh dan petani, ya. Hari ini saya merasa bahwa ada sesuatu yang bisa kita lihat. Tadi saya mendengar laporan kepala dinas bahwa kegiatan hari ini didanai oleh dana APBN. Saya pikir-pikir, kenapa APBD tidak bisa? Artinya, sekolah lapang seperti ini bisa kita buat juga dengan APBD kan, tahun depan. Dan saya ingat kembali, biasa bilang sama masyarakat begini, kamu tanam sayur amber, supaya orang senang beli. Kalau tumbuh sayur yang makan setiap hari, dan kemudian sayur gini itu hal yang biasa juga suka makan gedi. Tiap pagi ibu gedi itu saya sarapan. Jadi saya tidak menyangkal gedi itu. Tapi gedi kan itu kalau jual di pasar kan harganya di bawah. Kalau sayur amber kan harganya tinggi. Sayur amber dalam arti sayur sawi, sayur kol, dan sayur-sayur lain yang punya ekonomi bagus. Nah, hari ini kita akan tanam rica. Tadi Bapak sudah singgung. Rica ini menyumbangkan angka inflasi yang cukup tinggi di seluruh Indonesia, termasuk di Mondama. Dari data laporan dari Dinas Perindakop, rica termasuk penyumbang inflasi di Teluk Mondama. Kenapa? Karena rica kita ambil dari luar, jadi harganya tinggi. Dan bagi saya ini peluang bagi petani. Kalau tanam rica dengan hasil yang baik sekarang ini, berarti petani akan memiliki pendapatan yang baik. Tambah lagi di sana kan tidak? Mana itu? Bisa. Tahun depan Pak Dinas Pertanian tambah lagi. Tahun ini Pak? Oh, boleh. Ya, tahun Yang ini. ada. Khusus tanam rica banyak-banyak. Supaya kita juga bisa jual ke luar. Masa kembali dari luar saja, kita juga bisa jual di Manokwari juga butuh rica. Harga rica di Manokwari tinggi sama dengan kita di sini. Jadi kalau kita bisa jual dengan harga yang rendah, pasti orang akan berebutan untuk beli.
Di sini mungkin perawatannya pada saatnya masih batu mau naik yang kita jaga bersihkan. Kalau dia sudah tinggi, berbuah sudah jaga, rawat dengan baik. Jangan panen dengan cara patah dia pedahan tapi petik buahnya. Kalau patah dia pedahan ya nanti habis, tidak berkembang. Jadi untuk saya menyampaikan terima kasih hari ini kita bisa buat sesuatu yang bisa berdampak positif bagi petani dan masyarakat kita. Kita juga akan beli juga rica karena kita semua makan rica, makan sambal. Ya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ada lihat lahan di Gondiboi tadi Pak diskusi dengan pertanian, kepalanya sudah di bagian atas. Saya bilang yang sering supaya kita jadi contoh untuk masyarakat bahwa kita harus kerja dan kerja. Kalau tidak kerja nanti dulu sampai susah itu lari cari bupati dan wakil bupati. Tapi kalau kita kerja pasti kita tidak begitu karena kita punya penghasilan sudah ada, sudah cukup. Yang jadi petani, yang jadi nelayan silakan nelayan di laut. Sehingga kebutuhan kita untuk makan sayur tersedia, makan ikan pun juga tersedia. Sehingga stunting yang tadi Pak Bupati bilang itu kita bisa cegah sejak ibu itu hamil dan dapat melahirkan anak yang produktif, anak yang cerdas, anak yang sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan dan shalom. Tuhan memberkati kita lanjut dengan dengan tomat itu seluas 50 hektar Pak, untuk program unggulan di tahun ini. Jadi yang jagung kami kurangi dan kami akan fokus di cabai atau rica. Untuk tahun depan itu di dana pendidikan, Bapak Sekda kemarin koreksi ada beberapa yang kita masukkan. Memang kemarin ada perubahan karena memang harus difokuskan kepada sekolah lapang. Dan tadi saya sudah diskusi untuk teman-teman penyuluh karena ini ada di bidang penyuluhan. Maka tahun depan kita akan fokus program seperti ini khusus di daerah distrik yang ada di Warase sampai dengan Teluk Duairi. Kita akan fokus kegiatan SL-nya. Kemarin dari Bapak berdua berikan dana untuk penyuluhan untuk SL 1 miliar Pak. Jadi kita akan fokus untuk program seperti ini didukung dengan program unggulan. Jadi kita fokus di komoditas rica. Mungkin itu yang saya sampaikan bahwa sudah ada untuk tahun depan dan tahun ini juga sudah kita bisa laksanakan. Terima kasih. Baik, demikian tadi penyampaian spirit ataupun semangat dari Pak Wakil Bupati dan Pak Kadin juga sudah menambahkan beberapa. Baik, kita akan lanjut saja ke lahan untuk melakukan penanaman perdana di hari ini. Setelah itu kita akan meninjau tanaman otong yang sudah ditanam oleh Bapak Aris di Langit. Mari Pak Bupati. Sionari, saleh baik kepada
Ayo melakukan gerak tanam. Bondama Mantap.